Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Lembaga Melayu, kemudian juga para bersama Bapak Dosen, buat Bapak yang kedua, Bapak Ibu hadirin, peserta pembinaan dan kapasitas Lembaga Melayu Riau. Memang kita akan melanjutkan materi yang seolah disampaikan Bapak Dr. Ahmad Ridwan Esa, AG PDI, selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Tanjung Barat. Ini suatu kehormatan bagi kita karena langsung Ketua Kabupaten yang menyampaikan materi terkait dengan tadi pilar-pilar implementasi Lembaga Adat Melayu Jambi. Tidak memperpanjang mukadimah. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil. Menurut adat lamo pusaka-pusaka alif ada mim tajadi bismillah namanya kalam rasulul minallah nama wujud tinggi bahu betimun bangkai sekuk pinggang telaga darah surut pada Quran adat berseni syarak berseni kitabullah menuju hidup jaya mati sempurna. Pulai bertingkat naik meninggalkan luas dengan buku, manusia bertingkat turun meninggalkan waris dengan pusaka, waris dijawat dari nantuwo, khalifah dijunjung dari nabi, patah li berganti li, hidup gedang sila berganti, mati silih bertumbah, bak napuh di ujung tanjung, hilang seku berganti seku. Pau panjang 9, sesak luar sangat kebudi, bukan sesak di ompang dengan lompok, silang dengan sengkotok, tekak dengan balah, tapi sesak diundang dengan teliti dan pegang pakai. Datuk camat, kita manggilnya datuk itu ditubuhkan. Camat Teluk Nilau, kata lu ngawal ya, kelurahan Nilau. Camat Pengabuan, beliau ini adindo saya, dari sama-sama dulu di UIN, dulu IAIN ya. Dan dekat saya waktu dia fakultas tarbiyah ya, saya sudah hampir selesai 2000. Saya sudah 1998 saya S1 bahasa Arab. Jadi beliau ini yaitu Bapak Ismail S. Agi ya maksudnya SPDI dan SPDI MH. Nah, besok kita buat gelarnya Pak Lurah. Kita kasih gelar. Jadi ada pertemuan berikutnya saya harapkan kita bergelar kalau ya. Jadi begini, dia ini bak kayu wimbun di tengah hutan, di tengah limau, di tengah padang. Kok tinggi tempat kita bersandar. Nah, daunnya wimbun pulau tempat kita berteduh. Dia ini disebut dengan netaknya mutus pincangnya habis. Kok minumnya mengeringkan. Kok kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita ini beliaulah, termasuk yang hormati Datuk Lurah Kelurahan Teluk Nilau, yang pada hari ini juga beliau ini disebut juga dengan kayu rimbun di tengah taman, di tengah umur dan lain sebagainya. Kok tinggi tempat kita bersandar, kok dia teduh dalam suasana panas tempat kita berteduh, kok tempat kita bertanya, tempat kita berberitahu, tempat kita menyampaikan banyak hal, menyelesaikan silang sengketa di tengah masyarakat, dan memberikan tunjuk ajar teguh sapo kepada anak keponakan kita, adik-adik kita, keluarga kita, yang kadang-kadang dia itu sesat di ujung jalan balik ke jalan. Ya, kok kusut di ujung jalan, marilah kita kurang kai dengan kebaikan. Itulah yang perlu kita pahami. Yang saya hormati juga sekretaris camat mungkin yang mewakili atau mungkin sekretaris lurah, kemudian juga yang saya hormati dari polsek tadi ya,
Polsek, kemudian juga beserta jajarannya, kemudian juga staf kelurahan ya, kemudian kepala kelurahan, dan yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, tua dengan yang cantik pandai, yang kecil tidak kami sebut namanya, gedang tidak kami sebut gelar, kecil sakti gedang tua. Terutama khusus juga kepada, ini ada pemandang saya seorang ini, satu itu Pak Muslim Muhammad saya. Jadi dari dulu memang bahkan orang itu lah kenyang di adat juga. Mudah-mudahan dulu sebelum ada kecamatan internet, kecamatan juga ilir. Jadi kalau kita sebut dulu Pak Muslim ini sudah bahasa kota itu lari tak pula ke mudik, mengajak lihat, mengajak dagang, mengajak sungai. Dulu kan kita ini lewat sungai. Selanjutnya juga Datuk Salih Free, kita Datuk lah, karena kita yang lihat ada Datuk kalau gelar, cuma nanti belum gelar. Jadi harapan saya dengan Pak Camat ini kan putra daerah, jadi siapa lagi kalau ada itu ngurus kita. Saya kemarin ini ketua adat ini banyak saya nolak, main itu Pak Karnai, nah semuanya kita nih di Ilir nih memang alhamdulillah sekarang lah luar biasa. Nah, dulu memang susah di dalam Bukit Tungkalan, ke Jambi pun naik motor Merati meropau luar biasa. Saya ada yang pikir saya Pak, balik ke dusun balik pulang. Nah itu mau. Jadi saya kadang-kadang itu pikir Pak Muslim ini kan merasa saya dengar S1 apa Aliyah Sanawiyah ini kan di madrasah Faros Arabia Cerah. Guru saya banyak di situ. Masuk almarhum Ustaz Abdul Hamid, Tadi saya macam Muhammad Yazid almarhum. Jadi perasaan saya itu amanah ini tidak bisa kita hilangkan. Nah, gitu. Kenapa? Karena kalau tidak kita siapa lagi? Saya sebelum melanjutkan ini saya ingin nyampaikan dulu. Nyampaikan yang sampai nanti Bapak Datuk-Datuk yang berpikir. Jadi tuh gini, saya ngajar di UIN itu kalau saya berdamai itu dia Fakultas Suludin, fakultas saya akan ngajar. Saya di Tarbiyah di S2. Jadi orang bertanya, kalau bicara masalah Melayu, ada yang berpikir Pak, kita ini kan di Tungkal ini, kita Barat ini banyak namanya ragam mainai, sukunya banyak. Ingat, Melayu itu bukan suku, Melayu itu kebangsaan. 1502 Datuk Regeta memproklamirkan, ingat 1502, bahwasanya kerajaan Islam Gajah Melayu, Banjar, Bugis, Jawa segala itu suku, silakan. Kebangsaannya kebangsaan Melayu ya. Nah, jadi Bapak Datuk-datuk sekalian jangan merasa Pak saya ini bukan orang Melayu Jambi dan orang Banjar itu suku, ingat. Jadi dulu sebelum itu namanya kebangsaan Melayu. Orang Eropa sangat takut dengan kebangsaan Melayu. Berubah 2002 atau kita mau mendekati masa akhirnya itu, maka masuklah Marco Polo melintasi sungai Republik Indonesia ini dan beberapa pulau, maka berubah jadi Nusantara, jadi kebangsaan Nusantara. Lama-kelamaan maka berubah menjadi kebangsaan Indonesia. Nah itu, jadi kalau kita bicara Melayu, semuanya bangsa Melayu. Saya hampir 8 tahun mengajar mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Ada namanya Purto Melayu, ada namanya Ditro Melayu. Kalau Purto Melayu itu Melayu tua yang ada di wilayah kebangsaan Melayu Nusantara. Kalau mereka di Malaysia, Singapura, Thailand, itu Ditro Melayu ada. Nah itu, jadi maksud saya itu kita luruskan itu dulu, jangan nanti baru pikir. Ada juga yang saya sampaikan waktu masih di waktu kegiatan di Merangin gitu kan, Pak saya ini Pak kriteria Jawa Pak, kok bisa Melayu? Bisa, sampai orang Melayu, suku sampai yang membedakan kita. Nah maka kita dalam Al-Quran kan disebutkan inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah ini kita satukan dalam kebangsaan Melayu, bersuku-suku berbangsa Allah jadikan manusia. Untuk apa? Lita'arafu, karena untuk saling mengenal. Jadi kita yang berpikir lagi mindsetnya beda. Saya ini kan kalau
Saya lahir di Senyerang Pak. Ini yang ini saya sambil saya jelaskan. Senyerang 14 Juli 1974, Tulen orang sini. Dulu kan satu namanya Tukar Ilir, Pak Salipi. Nah, satu sungai itu kan Pengabuan lah. Nah, itu kan mungkin ada yang dulu kalau jalan kaki dari dusun ke sini udah kemarin nonton bola kaki ya. Sebelumnya itu ada namanya Rangkayu Pingai, namanya Said Ibrahim. Ujung Jambung ini negeri Lamo. Maka dalam adat disebutkan dari ujung Jambung hingga Durian Takuk Rajo, Sialang Melantak Besi hingga Bukit Timur Tulang sampai ke Telun Merasa, Bukit Rinci. Itu batas Jambi. Pada masa itu ujung Jambung negeri Lamo, tempat pusat kerajaan. Oh, kalau Merangin, Sorolangun juga termasuk. Tetapi negeri Lamo ini tempat pusat kerajaan. Ya, sebelumnya di Jambi kerajaan ini juga sudah berdiri dan disebut awalnya itu abad ketiga. Sejarah dulu ya, abad ketiga itu namanya Tuntelanai. Itu mereka adalah dia tuh sakti mantraguna, susah membunuhnya. Tuntelanai itu makanya sekarang disebut dengan Telanai Pura, dinisbahkan nama itu. Asalnya adalah Tuntelanai. Jadi dia itu beragama Hindu, beragama Buddha, animisme lah gitu. Tidak beragama Islam, tapi susah dari kerajaan dunia ini untuk membunuhnya. Itu pada abad ketiga berakhir dia sampai abad keempat. Makanya ketika dia lahir dia pesan, ini bukan dongeng, ada bukunya, kitabnya ada. Dia dongeng, dia bukan dongeng, tapi dia sampaikan kepada nujumnya, dari nujum. Lanai, kalau misalnya lagi kalau mati apa namanya kalau kau punya anak kau pasti jantan, dia akan bisa membunuh kau. Maka oleh karena itu kalau kau nanti melahirkan anak, buanglah anak itu. Padahal istri sedang hamil. Jadi sedang hamil, ketika itu turunkan karena dia percaya dengan ahli nujum, ya kan? Kita dilarang oleh agama kita kan. Ternyata begitu lahir anak dibungkusnya, dianyunlah di kota, sampailah ke kan dulu ke lautan itu, laut gitu, dekat dengan Brunei Darussalam, dekat dengan Singapura Malaysia, kan gitu. Di Thailand itu dekat itu, masih laut itulah dia dilanjutkan. Begitu Thailand itu sedang berkuasa dan permaisurinya itu sedang pergi mancing. Maka saat pergi mancing itu dia ketemu kotak dibuka, atasnya ada anak, dibawa balik ke rumah. Itu anak Tuntelanai. Bawanya lah ke negeri Siam. Tuntelanai itu Thailand itu namanya dulu adalah negeri Siam. Bukan Thailand, negeri Siam namanya. Bawa sampai ke negeri Siam, besarlah anak itu. Bahkan jadi dia petinggi kerajaan, akan menggantikan keluarganya itu. Dia bertanya, "Mak, siapa saya ini?" Orang Melayu kan, siapa saya ini? Dari mana saya ini? Nah, nanti dijelaskan. Lah umur 15 tahun, hampir 20 berjelaskan. Nanti kau umur besar menjelaskan. Oh, kau ini rupanya, dalam bahasa itu, kau ini adalah anak Tuntelanai, raja yang sangat ditakuti dan sakti mantraguna. Tidak bisa mengalahkan raja. Inilah dari kerajaan Jambi, saya Melayu Jambi. Oh, macam mana bapak saya bisa buang saya begini? Sehingga timbullah dengan singkat cerita, dia ingin pergi ke Jambi, nak bunuh bapaknya, nak bunuh bapak saya. Pada saat pergi dengan kapal, pergilah ke Jambi, kerajaan itu kan sungai semua. Maka adalah di situ Tuntelanai, sampailah ke rumah. Rupanya bapak dah tahu bakal datang itu adalah dari kerajaan Siam, yang itu adalah anak dari Tuntelanai. Jadi dia, bapak aku memang kurang sehat, kata bilang pikirannya, masa saya lahir anyurkan. Zaman dulu kan menurut mereka itu maksud bawa sialan gitu kan. Nah sampai di tempat itu bapaknya lihat, nah inilah anak bapak, macam itulah bahasa kita yang Pak hanyutkan ke negeri Siam. Oh iya betul, nah inilah. Padahal ya Allah membuktikan lain. Seharusnya tidak ada ketemu lagi kan, cuma Allah membuktikan lain. Memang dalam prediksi nujum ini dia akan membunuh bapaknya. Ternyata berkelahilah dia dengan bapaknya, susah membunuh bapaknya ini, susah sekali. Maka bapaknya bilang, "Nak, boleh membunuh saya, boleh membunuh saya sampai mati boleh, tapi sarannya cuma seko, pakai pancung bomba."
Beban itu adanya di ilir. Dulu tidak ada beban lah. Selangmun merangin tidak ada beban. Ada beban ya? Beban yang buat atap loh. Pancung beban. Cek pancung beban. Itulah yang dibuat oleh anak itu. Nak, bunuhlah aku dengan pancung beban. Jadi pancung beban itu ini beban. Dipotongnya miring. Tajam tuh. Itulah. Padahal beban itu lembut untuk membuat atap. Nah, kan diambilnya itu kan. Yang ada di ilir kita ini tidak ada di sana, merangin tidak ada. Selangmun tidak ketemu. Tidak ada di situ. Rinci tidak ada beban ke Sabri ya. Tidak ada beban. Ini adalah rawa. Itulah pancung beban lah membunuh daripada bapaknya itu. Maka dibunuhlah bapaknya itu sampai mati dengan pancung beban itu. Karena mungkin dia bisa hidup juga, matilah dia dan dibawalah dia ke negeri Siam. Jadi makam Raja Jambi Petamoni ada di negeri Siam. Kemarin kami di Paskasanya riset sana, studi. Ini orang Jambi semua di kerajaan Melayu. Nah, makam Tutlana itu di situ. Ya, kita tidak jumpa juga lah. Mungkin saat itu susah masukkan Islam. Islam belum datang saat itu. Masih berbentuk animisme dinamisme. Abad ketiga. Bayangkan. Kerajaan Abbasiyah itu akan bersebar setelah abad itu. Dan itu baru sampai ke India, Pakistan. Maka disitulah dia dimakamkan. Itu. Jadi makam Tutlana itu ada di Thailand, di negeri Siam. Keturunan anaknya masih ada. Abad kelima dan keempat kelima baru masuk Datuk Paduka Berhalo. Nama aslinya adalah Sayyid Ahmad Salim Tajuddin. Bukan Ahmad Barus, baru gelar saja. Karena dia merantau ke Pulau Barus di Medan, digelar dengan nama Ahmad Barus. Nama aslinya Sayyid Ahmad Salim Tajuddin, keturunan Hasan dan Husain, naik ke Fatimah Zahra, naik kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu keturunan itu. Kalau kita gelar Habib dari keturunan Datuk Kiai kami. Datuk Paduka Berhalo. Kenapa digelar Datuk Paduka Berhalo? Dialah menghabiskan dan menghancurkan berhala-berhala yang ada, yang saat itu orang-orang Jambi masih menganut paham-paham Hindu dan Buddha. Itu dihancurkan. Maka digelarlah oleh orang Jambi disebut dengan Datuk Paduka Berhalo. Dia udah kayak menghancurkan. Nah, mungkin dia setelah itu sudah kawin dengan Putih Selarapinang Masa. Raja keduanya setelah itu Putih Selarapinang Masa, anak kerajaan Raja Pagaruyung. Siapa bapaknya? Keturunannya adalah Anang Warman, keturunan Putih Selarapinang Masa ini. Raja Jambi kedua ya tadi Putih Selarapinang Masa, anak Raja Pagaruyung. Naik ke atasnya bapaknya Aditya Warman. Aditya Warman naik ke atasnya adalah Lengkok Geni yang punya kerajaan Mataram. Jadi setelah dia kawin kedua ini, maka dia bilang oleh kepada Datuk Paduka Berhalo, oleh kerajaan Aditya Anak Warman ini. Anak Warman dulu pusat kerajaannya ada di Dharmasraya, baru pindah ke Pulau Sangkar Batu, maka disebut dengan Batu Sangkar. Asalnya Pulau Sangkar, indah Batu Sangkar, dikerjakan oleh Anak Warman. Maka dia bilang, jadi Sayyid Ahmad Salim Tajuddin, aku berikan wilayah kekuasaan raja. Bukan disebut dalam adat, dari ujung Jabung hingga Durian Takuk Raja Sialang Melantak Besi hingga begitu Mentulang. Mentulang itu daerah perbatasan antara Tebo dengan Lubuk Kambing dan Bukit Tekorak. Dulu ada pernah di TV itu Sandiwara. Bukit Tekorak itu Bukit di Mentulang namanya. Itu nak tahu Bapak. Takuk Raja di daerah perbatasan Dharmasraya dengan perbatasan Sumatera Barat dengan Bungo, dua Takuk Raja. Situlah tempat kerajaan, situlah ada lahirnya Ken Arok, Ken Dedes, seperti itu. Darah peta, darah jingga, di situ mereka lahir semua. Karena titisan dari Lengkok Geni. Jadi buyutnya Rangkaya Hitam ini adalah Lengkok Geni. Maka beranaklah dia 4, Rangkaya Pingai pertama dengan gelarnya adalah Rangkaya Pingai, nama aslinya Sayyid Ibrahim. Sayyid. Kemudian anak lagi yang kedua Sayyid Abdurrahman, nama aslinya Rangkaya Kedataran. Beranak lagi sekok lagi, namanya Rangkaya Hitam, gelar aslinya Sayyid Ahmad Kamil. Lahir lagi yang ketiga, kuburannya di Kupe, yaitu Rangkaya Gemuk, nama aslinya Syarifah Siti Alawiyah.
itu di desa Kemunduran sebelah sini. Kalau ke hitam nggak sana dikit. Datuk Bergoralo di seberang sana, di Pulau Beralo itu bisa disyarat bisa kita berubah. Tadi disampaikan oleh Pak Camat itu benar kan? Dulu memang begitu, kita animismenya tinggi gitu ya. Jadi kita orang ujung Jambung ini kita harus tahu sejarah. Ah itu tuh Deji, tuh Deji ya, kita harus tahu. Oh, tidak perlu dia Banjar, tidak perlu dia Bugis, tidak perlu dia Jawa, tidak perlu. Dia anak kebangsaan Melayu dan tinggal di daerah pesisir yang dulu kerajaan ujung Jambung. Inilah kerajaan Melayu Jambi itu besar. Tidak perlu siapa orangnya. Karena yang mendiami inilah orang-orang kita, orang-orang yang asli menjaga kemarwahan Melayu ini, yang dulunya terkontaminasi dengan Hindu Buddha. Setelah Islam masuk, pada saat itu dibawa oleh Datuk Bergoralo dari Islam. Datuk Bergoralo ini dulu dalam sejarah disebutkan, yang disebut dengan istrinya itu Putih Selarpina Masak di seberang sini. Lalu seberang sana dengar Datuk Bergoralo tahrim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kan tahrim subuh. Putih Selarpina Masak ini bingung, siapalah yang tahrim merdu suaranya ya. Mereka tuh belum Islam itu. Ternyata adalah seorang keturunan anak dari baginda Rasulullah SAW. Maka dilamar. Jadi yang melamar yang kepengen itu bukannya Datuk Bergoralo, Putih Selarpina Masak nih, pengen karena lantunan itu dengan setiap subuh. Ternyata dialah orang yang bisa menyebarkan Islam. Dan dia berkapal dari masih kerajaan Bani Abbasiyah sampai kemana-mana. Abbasiyah itu luar biasa. Abul As-Saffah itu raja yang pertama, seluruh negeri di Nusantara ini masuk. Nah pada saat itulah dia dilamar dan diajarlah dia masuk Islam. Kalau enggak kau masuk Islam boleh. Nah maka mulai dari situ Islam, mulai masuk Islam lah anaknya tadi Putih Selarpina Masak tadi sampai ke kerajaan pertama setelah bapaknya itu adalah Rangga Pingai. Dan belajar sebentar, kedatangan sebentar rajanya. Yang ketiga ini yang kamu 1502 diproklamirkanlah oleh Datuk Rangga Hitam namanya Said Ahmad Kamil bahwa kerajaan Melayu kerajaan Islam. Maka buatlah di situ ditahlil silakan Isra Mi'raj, ada 22 titah dan tulisan Melayu. Maka dulu orang tua kita dulu kalau belajar kalau seberang Jambi itu kalau dia tulisan Indonesia ada pakai tulisan iya, tulisan orang Melayu itu ada tulisan Latin tak pakai, dia ngerti, kada mengerti, kada tahunya, tulisan Latin kada tahu ya. Yang ada Arab Melayu yang belajar Nurul kirim ke bapak maknya di Tungkali, kirim surat almarhum Pak Fitrani kirim surat. Bahasa Arab Melayu. Kenapa ini kerajaan Islam kerajaan Melayu? Supaya jangan tinggal sistem keislaman saat itu. Tidak ada persekutuan itu baru Marco Polo baru jalan, dia masuk mengalami samudera. Jambi sudah duluan dengan sudah Islam semua, sudah jadi kerajaan Islam malah. Baiklah. Sebelum abad ke-18, abad ke-15 itu. Nah kalau kita bandingkan dia mengislamkan dia saat itu ialah sampai menaklukkan Brebes, Pekalongan, Kendal, termasuk kerajaan Mataram. Mohon maaf, bukan menaklukkan sebuah kerajaan seperti perang, tidak. Menaklukkan Islam itu. Boleh buka buku sejarahnya itu. Menaklukkan Islam pada saat itu. Jadi ditaklukkan Islam, ternyata dia ketemu orang yang membuat keris yang diutus oleh kerajaan Mataram untuk membunuh Rangga Hitam. Rangga Hitam tidak mau memberikan upeti atau pajak namanya. Dulu semua kerajaan Indonesia ini wajib memberi upeti ke kerajaan Mataram. Nah kalau di Jambi disebut dengan Pekasam Pacat, Pekasam Biawak, Pekasam Ular, Pekasam Kalau, itu hanya kiasan memberikan intan emas permata ke kerajaan Mataram. Satu-satunya raja di Republik ini yang tidak mau memberikan peti itu adalah Rangga Hitam. Dia bilang, apa memberikan pada situ? Apa hukum yang memberikan pajak? Dan itu mereka bilang, kalau tidak diberikan pajak diperangi. Ternyata dia yang kesana dengan keris Ginjai ketemu orang buat keris itu. Jadi oleh Ratu Mataram ada satu raja yang paling panggang dengan saya. Dia bilang begitu. Siapa itu namanya? Rangga Hitam dari Jambi.
kerajaan lain. Jadi oleh Raja Hitam akan dibunuh Raja Hitam. Dibuatlah oleh Raja Mataram itu keris dari 9 macam mata besi, ya kan, dan 7 Jumat untuk membuat keris itu. Jadilah keris itu oleh seorang empu di tepi sungai. Ketika Raja Hitam jalan, saya akan pergi ke Mataram dan tunjukkan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kebenaran Islam. Waktu itu di Mataram memang rata-rata itu Hindu Buddha semua saat itu. Jadi perjalanan ketemu orang empu yang bawa keris tadi lah. Jadi keris, inilah keris yang bisa membunuh Raja Hitam. Gitu kan? Ketemu dia, empu itu ketemu. Ini keris apa nih? Kata Raja Hitam. Inilah keris yang kami buat, dipesan oleh Kerajaan Mataram untuk membunuh namanya Raja Hitam dari Kerajaan Nusantara. Dan tahu yang nanya itu Raja Hitam. Boleh tak pinjam keris ini? Ada bisa. Ini dibuat di tempah. Ini bahaya dan bunuh. Datang sekali lagi. Balik dia, datang sekali lagi. Boleh tak pinjam sebentar ya? Sebentar itulah. Kalau begitu tuan empu, pinjam sebentar. Pinjamnya. Kemudian dituliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kan perang Sayyidina Ali dan tulisan itu kan. Di pedang itu ditulisnya dan celupnya ke air. Tawarlah semua racun-racun yang ada di keris itu untuk Raja Hitam. Pada saat itu Raja Hitam, ini perintah Allah, tidak tahu tasawuf itu belum sampai ya. Dibelahnya lah empu tadi dari data sampai ujung kaki, dibelahnya mati. Nah, tahu siapa ini? Inilah Raja Hitam dari Kerajaan Nusantara. Dia tidak tahu kalau dia ini akan berhadapan nanti setelah itu dengan Kerajaan Mataram. Dibawa keris itu keris Kijai. Maka orang tuanya 9 macam mata besi. Wah, aja besi itu, macam besi lah kan. Sampai Kerajaan Mataram. Inilah Raja Hitam yang kau cari-cari selama ini. Silakan bunuh saya. Ternyata takluk lah, termasuk Kerajaan Sriwijaya itu minta bantu sama Raja Hitam. Maka dia lama di situ, hampir 20 tahun Raja Hitam hidup di Pulau Jawa, di Kerajaan Mataram itu, dan bisa menaklukkan wilayah Brebes, Pekalongan, dan Kendal itu banyak kental budaya, termasuk Mataram. Orang baru tahu Raja Hitam ini emaknya adalah Putih Soro Pinang Masa, anak keturunan daripada Anang Warman. Anang Warman itu keturunannya siapa? Aditya Warman. Aditya Warman itu siapa? Bapaknya ialah Lengkok Geni yang punya Kerajaan Mataram. Itu sejarah. Oh, dia berarti menaklukkan kerajaan Buyut lah. Itu. Kita harus tahu sejarah seperti itu, jangan salah kita nanti. Jadi karena ini persoalannya lain, ini persoalan kerajaan menaklukkan Islam, maka disebutlah Islam Kerajaan Wali Jambi. Kalau bicara masalah Wali Songo itu abad 19, Belak masuk. Sebelum Wali Songo, Raja Hitam sudah menerapkan Islam, dakwah Islam sudah. Bayangkan orang lain butuh kelamnya dan nampak-nampak. Islam tidak tahunya, huruf alif tegak tidak tahu mungkin. Allah tidak tahu. Itu perjuangan gitu. Nah, kita hari ini memperjuangkan Islam, menegakkan Islam adat berseni syarak berseni kitabullah. Kalau kita tegakkan Islam ini dengan menggunakan hukum Islam, sejarah tidak. Karena negara kita bukan negara Islam, negara Pancasila. Tegakkanlah Islam ini melalui adat. Adat itu hukum Islam. Tahu fikih ada 14 hukum Islam setelah yang 4 tadi. Quran, Sunnah, ada ijtihad, ijma ulama, ijtihad, kemudian qiyas. Ada lagi namanya al-adat, ada uruf. Uruf itu adat. Makanya usul fikih disebutkan al-adatu muhakamatun, bukan usul fikih. Abdul Hamid Hakim di kecil itu, bukan usul fikih. Qawaid fikih itu al-adatu muhakamatun, adat itu hukum. Cuma ada ikhtilaf karena adatnya berbeda-beda. Kalau di wilayah kita ini, Kerajaan Melayu Jambi ini tetap adat berseni syarak berseni kitabullah. Di mana bumi dipijak, istilahnya ujung-ujung. Di mana tampilan dada setengah tubuh. Masuk warna kambing gitu ngembek, masuk panah sapi gitu muak, masukkan ayat gitu kuku. Seperti itu. Artinya kita orang beradat. Artinya kita hormati di mana kita berada. Nah, jadi artinya kalau kita tegakkan Islam ini, termasuk itu dakwah. Kalau kita hukum Islam, kita masuk penjara Pak. Kalau oleh adat tidak, karena kita adat itu diakui oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 itu
pasal 18 ayat 2B mengatakan negara mengakui hak-hak tradisional adat dan berada di dalamnya apapun bentuknya. Itu negara mengakui. Di atas kepres lagi Pak. Itu cara hukum. Jadi kita jangan ragu untuk menyampaikan ini. Karena kita menyampaikan adat ini sama juga berdakwah Islam. Itu kalau kita dengan Islam nanti kita panggil polisi, mas penyaru gitu. Tapi dengan adat tidak ada bisa mengintervensi. Nah, adat Jambi bisa disyarat, bisa begitu Allah. Jangan coba-coba melanggar. Kenapa melanggar adat itu? Kita akan kena sumpah bisokawi. Maka sumpah bisokawi itu muncul setelah berkenaan adanya sumpah palapa. Begitu bawah dan bakar, mati mawai mati pakai. Barang siapa yang melanggar aturan Al-Quran hadis, kata Dr. Kubralo, maka kena sumpah bisokawi. Nah itu makanya gitu. Kalau yang ada korupsi, ngambil hak orang, memaksa orang, mencuri segala macam, itu sudah melanggar sumpah bisokawi. Tidak kamu tuh Pak. Paling jarak 6 bulan, gua udah tes. Dapat dia maling lari Pak. Jangan maling Pak pada Pak. Tapi Allah menjanjikan itu sumpah Raja Melayu Jambi terhadap rakyat-rakyatnya. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat zalim, jangan hasad, jangan hasud, jangan dengki segala macam. Itu kalau melanggar ini Allah akan berikan balasan seperti itu. Nah hari ini kita banyak melihat dari mereka-mereka yang sudah menzalimi teman seseorang atau lain sebagainya. Azab Allah akan turun, tidak lambat dan cepat azab Allah. Hati-hati gitu. Kalau kita di adat ini artinya ingat begaji dah nih, adat begaji dah, pengurus adat begaji dah. Disuruhnya Firaun tu kan, disuruhnya membuat akhirnya mati juga nak bertobat dan bisa lagi. Itu sejarah bagi kita. Jadi kalau misalnya kita beri kekuatan, kekayaan, power, jabatan, misalnya banyak, hati-hati. Itu apakah amanah atau tidak, kita yang masukkan. Apalagi kita bendaharawan di desa ya, berdiri sekali. Jadi ini. Kemudian kewajiban berpanggil pelestarian dan adat di sini ada. Kemudian nanti ada juga Lam Jambi Raja Barat itu menghimpun menghidupkan potensi adat membantu pemerintahan. Kemudian mengembangkan meneruskan nilai luhur. Sini bukan lapuk li sebenarnya, di sini patah li baganti li itu sebut tadi. Lapuk puah di lubung tubuh, hidup gedang silih berganti, kok mati silih bertumbah. Bak nampuk hidung Tanjung, hilang siku berganti siku. Itu yang disebut dalam adat ini. Jadi kita ini kalau disebut dengan patah li, mohon maaf, contoh mimpi kita di sodri, li itu lam. Kalau lam itu huruf lam itu kalau dibalik jadi tongkat kan? Itu li namanya bersama. Diambil dari itu mau tasawuf semua yang kaji itu. Dan latih itu. Kenapa? Ini dah bobot. Biarkanlah siapa yang tumbuh di antara kita. Makanya disebut dengan dalam adat itu bahwa kitanya pula yang bertingkat naik melingkarkan luas dengan buku, manusia bertingkat turun dengan waris dengan pusako. Khalifah dijunjung dari Nabi. Khalifah itu kan kepemimpinan. Sayyidina Ali sebelumnya ada Abu Bakar tidak lagi Umar bin Khattab dan berebut itu cuma ada perang kecil biasa lah itu kelompok dan berebut. Rasulullah sampaikan itu buktinya demikian. Ini disebut dengan hilang siku bukan di siku. Kita harus banyak mengalah dalam hidup ini. Kalau sudah kepemimpinan kita dualisme awal kan kacau. Mengenai hukum adat, memperluaskan khazanah budaya, membantu ada di kampung kita. Betul. Kambing jantan, ngohet kambing jantan ada. Untuk alam kambing beda tak. Tiga manusia, tidak ada waras Pak itu sudah. LGBT itu tidak waras. Haramkan hadir di tempat itu. Ini kita ini wilayah laut dekat Batam, ya kan Texas. Gitu. Hati-hati, banyak masuknya bagi narkoba. Kambing yang ayam tidak bantu. Tidak. Parah pula, ada yang parah lagi. Manusia nikah dengan kambing. Wah, ya Allah Rabbi, itu malah kiamat. Siapa yang tegak nanti? Orang adat. Tidak sesuai dengan adat kami, boleh, tidak ada bantah. Presiden Jokowi tidak dibantah. Kalau Datuk cakap, siapa nama itu? Mana Datuk Ibu Kuning? Mana nama itu? Datuk Anhar. Ikam ada boleh datang kampung.
karena Ikam sudah membuat melanggar adat di Jambi masuk di kelurahan. Kenapa? Itu artinya sudah melanggar adat. Kalau di Cilacap itu Jokowi pun takut. Jokowi di jalan, sini merah di jalan. Depan orang-orang itu adat. Kopiah. Kalau orang adat kopiahnya di Pak. Apa filosofinya? Kalau orang adat pakai baju adat, besok kalau kita apa? Pakai kopiah. Kalau kopiah itu benar, betul, sangat bagus sekali. Tapi ketika pakai adat kopiah, sebab ada filosofinya. Inilah dulu kerajaan Islam rangkai hitam itu. Kalau dibalik macam perahu dah, macam perahu kan? Ini sebenarnya perahu panjang 9, sesak luan syarat kemudi, bukan sesak di rempang dengan rempo, jika dengan balah silat dengan senjata. Maksudnya apa? Bukan sesak dengan permusuhan dalam itu, sesak dia apa? Diundang dengan teliti. Apa undang kita? Undang-undang 20 adat wilayah Jambi. Jadi jelaskan ini banyak panjang kan itu. Maka pakai ini Pak, rangkai hitam. Bapaknya itu berhalo belayar melalui sungai Batanghari itu, ya sampai ke Sumbuo itu pakai perahu ini. Karena dia bawa beberapa dubalang besar untuk sebagai dubalang-dubalangnya itu untuk melihat perkembangan wilayah. Tujuannya apa? Mendeklarasikan Islam. Maka balik dalam ini lengkap semua. Ada adat, ada syarat. Dalam itu tadi kan, cekak malah hilang, kalau masuk, cekak malah keluar ada. Ini filosofi kopiah. Maka di sebelah kopiah nasional. Nah itu kan, ada juga orang takut kopiah haji. Jabatan itu 5 tahun pengurus Islam. Ini itu saya perlu sampaikan, saya tekankan. Dapat temuan dari inspektorat di Tunggalulu ada beberapa desa. Kemah-kemah adat namanya lid adat. Lalu nanti kita bentuk. Saya kepengennya kita tanya Pak Rani, Datuk Zamrodi, bang dia apa dia bang dengan sekretaris itu namanya Azhar SIB. Kita ulangi deh. Jadi kita di sana. Jadi kita buat nanti setiap kelurahan dan desa kita atur kapan mulainya, kapan kita mulai. Boleh di sini, tidak boleh di dalam kota, di dalam kabupaten. Saya buat kantor. Kalau ke sini, kalau selesai kan, itu saya berumah. Dan lu pakai keris hati. Kemarin pengantin kemarin itu ada namanya ibu itu tukang pengantin. Pasangannya ada Jambi kan, kayak keris, buat macam ini. Dia pegang lah, ini pengantin bukan bunuh orang, saya bilang gitu. Nah bisa tidak boleh, keris itu sihnya. Sisip ke kidau, bak tanaman tebu. Kalau musuh dikisah mau dijabut, kalau musuh sudah usah. Orang Jawa juga udah begitu kan, orang Jawa juga. Saking santunnya keris belakang. Apa? Itu bukan, itu buat lambang saja, bukan untuk bunuh. Jangan lagi datuk-datuk kalau melamar pakai tapak sirih, kendo mati namanya. Kendo. Dan ada filsafat tidak dalam perda, ini dalam perda. Ya, 1966 perda yang pelaju. 69 ada perda. Tengok Datuk Lambang Jambi. Lambang Jambi itu ada masjid, ada keris, itu Cerano. Inilah Ceranonya. Saya ingat dulu beliau masih hidup almarhum, dia lagu. Ada juga disebutkan di situ. Ini namanya apa namanya itu ADRT. Mungkin tidak dijelaskan oleh kawan-kawan ketua adat yang lalu. Ini ADRT kita wajib kita tahu. Kalau pengurus adat kabupaten provinsi salah, langgar ADRT. Aduh kan namanya rapat adat, nggak masalah. Gelar nih, gelar harga yang diberikan orang yang berjasa menegakkan dan mengembangkan wilayah Jambi dan hidup maupun dalam meninggal dunia. Gelar melalui menggunakan mekanisme siang patut menurut Eco pakai, bukan gelar tidak dalam ini ADRT Pak. Dan itu sekalian, gelar itu bukan dalam ADRT. Dari kirincian lagi nama gelar Depati Parbo semacam ada. Maka Depati itu ada di kerinci ada lagi namanya dua lembaga adat itu, ada laram. Itu dia tidak mau. Ada gelar itu dari macam, gelar seko, gelar keturunan, ya, gelar penghargaan, gelar jabatan. Nanti kita lihat betul seperti apa. Maka seperti gelar juga sebenarnya coba pakai dalam masing-masing. Nanti kita padu pada seperti itu. Nah ini undang-undang yang mengatur ini. Jadi perubahan itu harus kita pahami. Jangan sampai kita tahu nih anggaran rumah tangga.
Nih ngurus lembaga adat, apa maksudnya? Tidak, kita itu bisa baca tadi ya. Jadi fungsinya itu memberikan pembinaan kepada masyarakat supaya jangan terjadi pelanggaran silang sengketa yang sampai naik ke P21. P21 itu bahaya tuh naik. Itu kepolisian ya kan? Ini perlu juga kita pahami banyak tentang kegiatan lain yang kita harus. Ini saya masuk dulu ya. Ini sembah adat yang saya sebut tadi. Kemudian ini orang Jambi. Saya kan Datuk sekalian ini orang Jambi itu. Kalau saya itu 6 bulan tinggal di Jambi ini, tinggal di Kelurahan Tondela ini orang Jambi lah. Bahkan lebih dari itu, kita nih semuanya orang Jambi karena kebangsaan lah Melayu. Tampaknya Jambi. Orang Jambi itu bukan kayu dikena emas, bukan kenyang makan, bukan tampan dikena rupa, bukan kuat karena suku, bukan betuah karena bangsa, bukan bangga karena pandai, tapi kayu di adat dengan pusaka. Orang adat itu kan satu dengan siapapun, kenyang diundang dengan teliti, aturan-aturan diikuti yang ada di syarat kitabullah, tampan di budi dengan baso, kuat karena bersatu, bertuah karena bangga karena pakai, gitu. Ini filosofi seperti itu. Nah, kemudian bentuk debalang atau bentuk, kenapa debalang? Kalau di Kelurahan Talambakung yang di debalang itu banyak dari polisi. Debalang itulah penegak hukum adat. Namanya debalang perempat 37. Dia tahu tentang hukum. Ya, tegak lam berdiri lih. Ya duduk meraut ranjau. Tegak meninjau jarah. Nengok siapa yang membuat salah. Atuh. Ada kubis melintang pada dimisai. Siapa macam-macam. Tangkap. Ya, laporkan kepada pemangku adat. Datuk Camat. Itu juga debalang. Pokoknya membantu hidup lagi pun orang. Mengetahui ilmu hukum adat harus tahu. Ini dah lah pada Seloko dikit kan orang adat lah harus tahu hukum adat. Inilah intinya adat itu. Al-adatu muhakkamatun. Adat itulah hukum. Maka adat itu ada 3 macam. Ada dalam arti budaya, arti etika, arti hukum. Kalau budaya seperti tadi, kalau ulur antar tadi, etika peraturan kita dengan orang tua macam mana, yang kecil macam mana, yang besar macam mana, dengan tuan guru macam mana. Itu etika. Ada dalam arti etika. Ada lagi ada dalam arti hukum. Harus tahu hukum. Ada Undang-Undang 20. Itu yang perlu kita pahami sebenarnya itu kan. Nah ini ternyata Al-Quran itu dalam ada nama Jambi. Surah An-Nisa ayat 36. Itu ada dikatakan wa'budullaha wa la tusyriku syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi washahabu bil jambi. Saya besarkan Jambi. Al-Quran. Kemarin saya jalan, kami ada bawa setelah Al-Jawharin di seberang turunan saya nama Banteni. Itu berdiri tamunya Syekh apa namanya itu Syekh Najihun, ada kaitan dengan Syekh Anwar Banteni. Kami bawa lah setelah Jawharin ini. Karena Wapres itu adalah keturunan Nawawi Al-Banteni. Kemarin dia ke Jambi itu karena ada pesantren keturunan ayah di situ. Jadi sampai ke Banten di Jamula. Kami dari pesantren Al-Jawharin. Terucap oleh dia di sini. Tahu nggak Jambi itu? Ada dalam Al-Quran. Seorang wakil presiden. Kami tidak perlu tahu dah. Gimana tahu dia? Kajian orang kata. Kenapa? Jambi ini itu adalah wasahabi bil Jambi. Teman jauh, teman sejawat. Datuk Paduka Berhala dengan Putih Sorbina Masa itu teman sejawat dalam menegakkan adat bersyarat. Padahal sikot dari keturunan Turki, sikot dari Pagaruyung, ya kan? Itu teman sejawat. Wasahabi bil Jambi. Nun baca mim karena nun mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhlas. Mim nun maksud bil Jambi. Maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan mengagungkan diri. Itu ayat ini. Ini dasar. Ada apa tuh kalau acara-acara nanti masuk ke ayat ini. Inilah yang disebut dengan sumpah bisokawi kalau salah. Ulu seumur hidup itu semua namanya Abdurrahman Sudulago. Itu kerajaan Pijuan dulu. Matahari dengan jabung ini tanah dan duduk pisah antara itu.
Datuk beliau juga namanya Ngebin Muhammad Yamin, itu pesirah itu beliau Datuk kakak situ. Jadi disebut Umar Ngebi Sutu adalah Gopri Raja Sain itu di situ turunan itu suku 12. Nah, jadi artinya itu sudah itu kerajaan Pijuan yang ada di Pijuan. Itulah semua dari Budi, dari Ilir pergi ke Pijuan, di situ Temenggungan Pijuan, kerajaan Sutu Delago setempat. Ini keturunan Jambi ini seperti ini. Nah, ini harus tahu yang hitam, berbeda masak, sekilas tubuh ya. Nah, ini kerajaan. Nah, ini Sultan Taha. Sultan Taha ini nomor berapa nih? Dia keturunan Raja Hitam nih, keturunan Raja Pingai. Ke-14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ke-12 Sultan Taha Saifuddin. Nah, itu anak Raja Hitam. Nah, itu berdasarkan kajian Datuk Targus juga dalam anunya, dalam buku disebutkan ini. Sultan Taha itu Raja Menjamin Sultan. Nah, ada Sultan Mahmud Badarudin itu sebenarnya di Palembang Pak. Karena Raja Pingai di situ. Nah, ada keturunan di situ. Jadi kita ini Sumatera ini dari Jawa Beda, Padang, Palembang, masuk Jambi. Karena kerajaan besarnya ada di Jambi pada saat itu. Nah, ya. Nah ini tadi, ini hukum tadi tuh yang Datuk harus paham juga. Hukum gamo-gamo, kelam kabut siapa kuat itulah hukum. Mumbang jatuh apa kata raja itulah kata hukum. Dulu sebelum ada itu secara ada tarik balas, ada sebab, ada balasan. Gama ada pemangku ada itu dihukum kalau salah. Rasio naik, parisa turun, akal dan perasaan baik hukum orang itu. Bukan karena aturan yang berlaku. Talio untuk pembalasan, kisai balasan yang sama, kisos dia denda, inilah baru masuk rangkaian hitam. Ini dia. Ada bisa syarat. Dalam Quran namanya kisos, ada namanya dian itu yang diganti oleh Datuk rangkaian hitam, bukan dengan kisos. Kalau dalam kisos, wal ampu bil ampi, wal uzur bil uzuri yang Quran. Kalau kau motong tangan, tolong tangan dia. Kalau misalnya kau hidungnya tangan, seperti itu. Jadi itu kisos, tapi yang kita mengambil adalah dia. Bangun nyawa dibayar harga dengan emas. Nah, itu seperti itu. Ini dia namanya. Nah, itu perlu dipahami karena nanti kita akan tegakkan ini tuh. Saya sebagai ketua bersama-sama lah. Ada apa-apa lah gitu sambil saya balik ke kampung lain dusun. Nah, kumpulan ke 3 desa, 5 desa, malah ditetap. Kok tinggi pusaka baju dijuluk dengan keris sebilah. Kok kena pusaka baju sawu dengan apa namanya sawu dengan sebilah. Jadi seperti itu. Kita tinggi tempat bersandar. Ya, pohon kita rindang tempat orang berteduh. Untuk mencari rasa kita penyesuaian dengan adat. Kemarin di asal di sini dia ada Pak siapa namanya yang pertama Suwarno ya, Mantiko Sari Adat Rajo. Itu campur sedang bagi lah dia. Tapi baginya di penasab. Nah, ini hierarki hukum adat. Gaya Mutaragus di kutipan beliau. Titentreh Tago Batu ini Al-Quran ini cermin gedang kabun Al-Quran Sunnah Allah. Tantak dalam nanda goyang, kaping nanda kesel. Mau waktunya mau nggak? Saya ringkas saja. Sampai ke adat 4. Di sini ada adat sebenarnya, adat antaradat, ada di adat istiadat. Adat itu 4 yang harus kita menjaga. Adat sebenarnya adat loh yang tidak bisa diasak, yang tidak bisa dianggo. Semua itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan sebenarnya adat. Kemudian adat yang teradatlah air itu menjadi tempat yang mengalir rendah. Teradatlah api itu panas. Seperti itu. Kemudian teradat apa? Ada diadatkan gitu juga peraturan. Misalnya buat dulu larangan, buat. Jangan sampai ada yang memancing larangan, diadatkan. Dibuat. Pak Lurah misalnya, itu buat peraturan. Barang siapa yang tidak sholat Jumat hari ini kita hukum, boleh? Boleh. Di Jakarta ada begitu, boleh. 3 kali dia ikut sholat Jumat, hukum, boleh ada. Itu adat diadatkan, boleh. Ada untuk dijaga, lemah musurai. Orang diangkat itu lebih badan begitu. Nanti adatkan. Ada adat istiadat seperti itu berpakaian segala macam, ya kan? Hukum dan adat menjadi syarat kita Allah. Jadi ada hukum yang 5: perorangan, perkawinan, pewarisan, pertanahan, limbo dan air. Termasuk undang rajo, undang kampung, undang jajo, dan undang 12 dan undang 20. Pertanahan air ini terpakat ribu-ribu kan tadi. Yang diambil oleh WKS segala macam itu ada hak di situ. Cuma kita kok kadang-kadang dibuat salah oleh mereka itu. Nah, jadi kalau pergi ke adat tidak bisa karena kita ini kadang-kadang aku datang ke orang Gus itu orang hakim kalau seandainya yang ditutupi hukum itu salah.
Nah, jadi itu ini ada Debalang tadi. Debalang itu ada gelar Raja Depati Debalang Arab, Demang Depati, Luah Depati, Menjuang Depati, Permato Depati, Pendit Depati, dan Sultan Depati. Ini gelar jabatan dalam Debalang. Nah, jadi karena dia ini orang yang duduk merawat ranjau tegak menuju nyerah. Nah, gitu ya. Ini gawe dia seperti ini. Sampailah dia Debalang penegak hukum. Nah, jangan jadi Debalang tidak belok. Nah, ya kan, fungsi Debalang polisi ada. Nah, tugas fungsi Debalang melindungi martabat orang. Kalau tercela martabat orang itu tugas. Ini Debalang itu sangat membantu polisi. 3-in-1 tugas secara agama dan secara adat. Nah, begitu. Kemudian ini senjata Debalang itu tadi apa namanya the Kris Kanskio, bukan tongkat, bukan pemenang. Tunai kebesarannya tanda badan atau pusako. Kumpul tumpuan putih itu 60 kayu kamat, pandai mengorak ungkai, sarung pandai melayang cari musuh. Kalau Yona lalu gitu kan, tapi tidak dia sebagian itu saja. Jadi tugas Debalang letak di pinggang. Nah, tadi kan sebelah kiri letak di pinggang, bak kanan tebu, sisitnya cenderung ke kidau itu kiri. Tidak. Hati panas kalau dingin, arif dan sabar alamatnya. Kisah ke kanan, kalau dicabut, kalau musuh dapat tepat di muka. Tangiang darah selesai tercipta daging. Walaupun selangkah tidak akan maju setapak tantang surut, rela berkubur dengan gelanggang patah lidah, tempat kalah patah keris tempat mati. Ikan laut dan sekapal ikan gunung, alam berkembang jadi guru. Dalam tembang buku pintu berilah sulit ampuni makan, alam berkembang menjadi guru di langit ada di dalam. Benar dari Allah Ta'ala, dan saya lelah dan salah dari saya Ahmad Ridwan Maling Yusuf Purno, dan mohon ampun kepada Allah, sakti keramat kepada kami, kepada sang tulisan, mohon maaf. Jadi jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukang tukul berkah pada bertemu kuasa. Nah, pijak dulu teruji tinggal. Kalau ada mimpi buruk gerangan salah, dia dibawa ke pimpinan untuk hanya di arus ayat kiri. Mari sama kita buang dengan membaca Al-Fatihah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.